Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humaira dari kelas 12 IS 3. Saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Nah, saya tidak sendirian, ada dua orang teman saya, yaitu Husna Azhara dan Emilza Aisyah, yang nantinya akan ikut menjelaskan tentang materi yang akan kami bawakan. Adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Ilmu pengetahuan adalah studi tentang alam dan perilaku dunia fisik dan alam melalui metode ilmiah. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai pengamatan, identifikasi, deskripsi, eksperimen, penyelidikan, dan penjelasan teoretis tentang fenomena alam. Sedangkan teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa atau pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi mengacu pada metode, sistem, dan perangkat yang merupakan hasil dari pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk tujuan praktis. Iptek juga mencakup di dalam bidang manapun, terutama di dalam bidang informasi dan komunikasi. Manfaatnya yaitu yang pertama, dalam mendapatkan informasi akan jauh lebih cepat, akurat, dan tepat. Dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi terbaru meskipun berada di belahan bumi manapun, asalkan tersambung ke internet. Yang kedua, mempermudah komunikasi manusia meskipun berada pada jarak yang jauh. Dan yang ketiga, mendapatkan layanan perbankan dengan sangat mudah. Dan terdapat juga di dalam bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, yaitu ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam dunia industri. Dan yang ketiga adalah terjadi daya saing yang tinggi dalam dunia pekerjaan yang akan memicu para pekerja untuk memperluas wawasan dan keahlian mereka. Manfaat iptek yang pertama adalah munculnya kelas menengah baru. Gaya hidup dan keterampilan kelas menengah baru ini dapat menjadi pelopor dan menuntun kebebasan politik. Yang kedua, terjadinya proses regenerasi pemimpin. Yang ketiga, timbulnya kesadaran regionalisme yang dapat melahirkan kekuatan ekonomi. Dalam bidang sosial dan budaya, manfaat iptek yang pertama adalah kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan pertukaran budaya dengan cepat. Yang ketiga, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Yang keempat, mempermudah pendistribusi karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture. Negara-negara tetangga maupun negara-negara yang berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta memperkuat negara semakin dikenal oleh dunia. Dalam bidang pendidikan, manfaat iptek adalah munculnya media massa elektronik yang dapat menjadi sumber ilmu dan informasi pendidikan. Munculnya berbagai macam metode pembelajaran baru sehingga memudahkan pelajar memahami materi-materi pelajaran. Mempermudah sistem pembelajaran karena kemajuan iptek saat ini belajar tidak lagi harus bertatap muka, belajar sudah biasa dilakukan jarak yang jauh sekalipun. Mempermudah dalam mengelola data nilai dengan menggunakan iptek. Sebelumnya, semua tugas dilakukan dengan cara yang manual, termasuk menyimpan nilai-nilai siswa oleh guru. Saat ini semua sudah bisa dilakukan dengan mudah, sudah ada komputer dan berbagai teknologi canggih lainnya yang akan mempermudah pekerjaan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa iptek sangatlah penting bagi kehidupan manusia, karena bisa kita lihat dan rasakan jika kita tidak hidup dengan iptek, apalagi di masa era globalisasi sekarang ini. Memang, jika kita teliti lagi, iptek juga ada sisi negatifnya, tapi mungkin akan jauh lebih sulit jika iptek tak dipergunakan bagi kehidupan, karena iptek sendiri sudah mencakup ke seluruh bidang-bidang yang sudah kami jelaskan tadi.